Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erlina sebagai dosen pengampu saya di matkul seminar komunikasi kelas A. Saya Dimas Fernanda dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan mempresentasi eh, seminar proposal dari mata kuliah Seminar Komunikasi kelas A yang membahas tentang pemanfaatan media sosial TikTok dalam membangun brand awareness seperti kasus pada akun Deli Wafa. Saya mulai dari pendahuluan. Perkembangan dunia saat ini sudah semakin maju dengan berkembangnya internet. Dampak dari adanya internet adalah salah satunya dengan hadirnya pengusaha yang bergerak di bidang bisnis online. Bisnis online merupakan bisnis yang kegiatannya berbasis di internet yang dapat dijangkau oleh semua orang selama akses jaringannya memadai. Pelaku bisnis memanfaatkan teknologi yang modern untuk mengakses internet. Media sosial merupakan wadah para pengusaha untuk berkreasi dalam melakukan promosi suatu produk. Salah satunya yaitu aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok sendiri adalah media sosial dari Cina yang diluncurkan pada 2016. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat video pendek mereka sendiri. Media sosial adalah bagian penting dari strategi penjualan, komunikasi, dan pemasaran yang lebih luas. Dengan persaingan bisnis yang ada di dalamnya, pemasaran media sosial ini juga harus dilakukan secara kreatif dan menarik untuk membentuk uh, brand awareness atau kesadaran bermerek. Kesadaran bermerek dapat ditingkatkan dengan menampilkan konten sebanyak mungkin atau mengadakan promosi besar-besaran sehingga konsumen tersebut merasa tidak asing dengan merek tertentu. Dengan ini, pelaku bisnis online harus mendalami kesadaran bermerek dengan ide kreatif dan inovatif kepada konsumen agar merek dapat dikenal. Kemampuan membangun brand awareness sangat diperlukan oleh perusahaan agar perusahaan diakui oleh konsumen. Dalam penelitian ini saya memilih akun TikTok Daily Wafa Store, yaitu akun yang bergerak di bidang bisnis fashion yang sudah memiliki pengikut sekitar 1 juta lebih. Konten-konten tersebut tidak terlepas dari konten kreator yang mempromosikan produk Daily Wafa dengan konten yang menarik. Hal tersebut menjadi keuntungan bagi seorang bisnis. Selain produk menjadi laris, produk akan semakin dikenal oleh konsumen. Saya beralih di fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, saya membatasi rel apa saja yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini, penulis akan membatasi fokus penelitian dengan memfokuskan penelitian perihal pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media strategi komunikasi pemasaran dalam membangun brand awareness pada akun dari Wapastor. Dari pertanyaan penelitian saya susun untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh akun Daily Wapastor melalui media sosial TikTok. Dan yang kedua, bagaimana strategi komunikasi pemasaran dalam membangun brand awareness oleh akun Daily Wapastor melalui media sosial TikTok. Tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh akun Daily Wapastor melalui media sosial TikTok. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran dalam membangun brand awareness oleh akun Daily Wapastor melalui media sosial TikTok. Manfaat penelitian saya yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis
saya yang pertama yaitu karya tulis. Karya tulis yang berupa penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi kalangan akademis yang pada umumnya dan kepada masyarakat pada khususnya. Dan yang kedua, untuk menambah dan memperkaya literatur yang telah ada sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial, TikTok sebagai media strategi komunikasi pemasaran dalam membangun brand awareness. Dan di penelitian saya mempunyai manfaat praktis, yaitu menambah dan memperkaya literatur yang telah ada sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media strategi komunikasi pemasaran dalam membangun brand awareness pada akun Daily Wafasto dan beralih ke tinjauan pustaka. Pada penelitian pertama, persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas sosial media dengan perbedaan yang terletak pada subjek yang dianalisis serta judul penelitian terdahulu meneliti pemanfaatan media sosial Instagram dalam membentuk personal branding generasi milenial. Sedangkan pada penelitian ini, pemanfaatan media sosial TikTok dalam membangun brand awareness. Penelitian yang kedua, persamaan pada penelitian ini yaitu membahas brand awareness dengan perbedaan penelitian terdahulu terletak pada media yang diteliti, yaitu Instagram. Sedangkan pada penelitian ini yaitu TikTok. Penelitian ketiga, persamaan pada penelitian ini yaitu membahas soal media sosial dengan perbedaan yang terletak pada media sosial yang diteliti, yaitu Instagram. Sedangkan pada penelitian ini yaitu media sosial TikTok. Penelitian keempat, persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan tentang brand memiliki perbedaan yang pada penelitian terdahulu adalah brand image, sedangkan penelitian kali ini yaitu brand awareness. Penelitian kelima, persamaan pada penelitian ini yaitu objek media TikTok dengan perbedaan subjek, serta judul pada penelitian terdahulu yang membahas strategi digital marketing pada Better Sweet Najla. Sedangkan penelitian ini media TikTok sebagai strategi dalam membangun brand awareness Daily Wafasto. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori strategi dari Kenneth R. Andrews. Dalam teori yang dikemukakan oleh Kenneth Andrews tentang strategi juga antara lain bahwa strategi adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran maksud atau tujuannya menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk mencapai tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dikejar oleh perusahaan. Dari kutipan Feral Sakwil Priyanjani pada tahun 2022. Kerangka berpikir saya yaitu media sosial TikTok dalam membangun brand awareness untuk mencapai customer dengan promosi advertising, sales marketing, lalu direct marketing dengan menggunakan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Dan pembahasan terakhir yaitu metode penelitian. Metode penelitian saya yaitu menggunakan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Alasan saya memilih metode kualitatif deskriptif untuk menggali sesuatu secara seksama, teliti, dan kritis dalam mencari fakta. Subjek dan objek penelitian saya yaitu subjeknya Daily Pastor Nginden Semolowaru Surabaya. Objeknya dengan pemanfaatan akun TikTok Daily Pastor sebagai strategi dalam membangun brand awareness.
Teknik pengumpulan data. Data primer menggunakan observasi dan wawancara agar penelitian bisa secara lebih mendalam. Dengan data sekunder melalui akun TikTok Daily Wafa untuk menganalisis bagaimana akun tersebut menjalankan bisnis dengan konten melalui media sosial. Teknik analisis data melalui media interaktif oleh Miles dan Lieberman melalui reduksi data, penyajian, serta menarik kesimpulan. Keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi untuk teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.